Kemudian yang kedua, terkait dengan tata negara. Ini juga syubhat kaum Khawarij. Kenapa mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat? Karena Ali dan para sahabat katanya menjadikan manusia sebagai hukum. Yaitu ketika sudah berkecamuk perang antara kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah radhiyallahu anhuma, dari kubu Ali, Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakimnya, dan dari kubu Muawiyah ada Amr ibn al-As. Ini berhukum. Makanya mereka mengatakan yuhakkimuna rijal, mereka membuat laki-laki sebagai hukum. Dan itu katanya keluar dari Islam. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Ini cara berpikir piciknya mereka. Makanya oleh Ibnu Abbas ketika di depan kaum Khawarij, simpel saja Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas itu pernah mendatangi kaum Khawarij. Di kampungnya langsung di Hawra itu didatangi oleh Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas datang sendirian, minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, saya mengkhawatirkan engkau wahai keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, tidak perlu dikhawatirkan. Ibnu Abbas pergi sendirian, tidak bawa pasukan. Iya, beliau memakai hullah, memakai pakaian yang cantik. Hullah itu pakaian luar ya, yang bagus. Nah itu baru dilihat sudah dicibir oleh kaum Khawarij. Ini tidak zuhud, ya. Jelas ya? Jadi kaum Khawarij ini masya Allah pakaiannya, baru lihat dari penampilannya, ya. Dilihat oleh Ibnu Abbas, satu kaum jidatnya, tangannya itu hitam legam, ya. Seperti hewan-hewan itu, saking banyaknya dia. Dilihat bekas-bekas tanda di binatang ternak itu, nah itu seperti itu. Di wajahnya ada garis-garis hitam. Saking banyaknya mereka menangis. Kaum Khawarij ini. Nah, ketika mereka mencibir pakaian Ibnu Abbas berkata, ada apa dengan kalian? Rasulullah telah memakai pakaian yang lebih indah daripada ini. Memang sengaja Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu melakukannya. Ya. Maka mulailah ribut kaum Khawarij ini. Ada yang berkata, wah jangan kita debat, bahaya nih orang. Ya. Yang lainnya berkata enggak, kita debat dia. Maka Ibnu Abbas mulai bertanya, apa alasan kalian berpisah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab kaum Khawarij ini tidak ada bersama mereka seorang sahabat pun. Andai kata mereka benar, pasti ada sahabat Rasulullah bersama mereka. Ini tidak ada seorang sahabat Nabi di barisan mereka. Iya. Dan mereka tahu itu. Maka mereka pun menyampaikan alasannya. Salah satu itu tadi. Ibnu Abbas hanya membaca apa? Tahukah kalian bahwa di dalam Al-Quran Allah menjadikan hakim di dalam masalah-masalah kepada rijal. Ya. Jelas ya? Di dalam masalah pernikahan. Ya. Di dalam masalah pernikahan. Fab'athu hakaman min ahlihi wa min ahliha. Disebut supaya didatangkan seorang hakim dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Ini apa ini? Tahkim rijal atau bukan? Iya kan? Nah, itu ketika mendengarkan ayat, Ibnu Abbas hanya membacakan ayat, subhanallah. Beliau hanya membacakan 3 ayat dan 1 hadits, Ibnu Abbas. Kaum Khawarij yang tadinya jumlahnya 6.000 orang, rujuk 2.000 orang. Kembali kepada kebenaran. Nah, ini kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Karena itu menghadapi kaum Khawarij itu tidak cukup dengan kekuatan fisik. Iya. Tapi pokok kekuatan menghadapi mereka adalah dengan ilmu. Mereka itu baca syubhat. Kadang orang-orang niatnya baik, tapi kena syubhat. Jatuh di dalam pemahaman, dia tidak sadari. Makanya kalau ketemu dengan orang yang berilmu luar biasa. Ya. Kadang mereka segera berubah. Nah, seperti ini, ketemu dengan Ibnu Abbas. Dan seperti sekelompok anak muda itu yang mau kudeta. Mereka sudah mau melakukan kudeta ini. Mereka berkata, kita sabar dulu. Kita pergi haji dulu. Setelah haji, mereka berkata, kita tunda. Sebentar, kita kunjungi dulu kota Nabi. Mereka ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, masuk ke Masjid Nabawi,
Mereka temukan ada seorang syekh di tiap masjid sedang duduk bercerita menyampaikan hadits Nabi. Haditsnya panjang. Di dalamnya diterangkan ada orang-orang yang sudah masuk di dalam neraka jahanam, sudah menjadi hitam, sudah gosong, kemudian dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, lalu dimasukkan ke surga. Wah, ini hadits betul-betul menghancurkan pemahaman Khawarij. Sebab anak-anak muda ini pemahamannya, ya pelaku dosa besar itu keluar dari Islam, kafir, kekal di dalam neraka. Ini menyelisih hadits Nabi. Makanya mereka tanya, siapa syekh ini? Ternyata Jabir bin Abdullah. Maka mereka maju ke depan, dia tanya, apakah benar kamu dengar ini hadits dari Nabi? Kata Jabir, saya tidak pernah berdusta atas nama beliau. Saya mendengarnya bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Maka seluruh anak muda ini rujuk kembali kepada kebenaran, kecuali 1 orang. Itu pentingnya ketemu dengan ahlul ilm. 1 hadits menyadarkan mereka. Sama dengan kisah Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Dia ketemu seorang yang terpengaruh dengan madhab Khawarij. Ya sama seperti itu. Ketika datang kepada Wahab bin Munabbih, luar biasa. Itu ada kisahnya. Ya, disebutkan di biografi Wahab bin Munabbih. Bisa dibaca di Tahdhibul Kamal. Sudah dicetak secara khusus dalam sebuah risalah dengan tahqiq Syekh Abdul Salam Al-Barjas rahimahullah. Itu diceritakan bagaimana orang ini dikirimi surat oleh kaum Khawarij, dan dia seorang yang kaya, tinggal di Son'ah. Ya, banyak hartanya. Kaum Khawarij kirim surat ke mereka bahwa zakat harta kamu jangan kamu serahkan ke pemerintah, serahkan ke kami. Karena pemerintah tidak meletakkan harta kamu pada tempatnya, tidak syah. Kami yang bisa meletakkannya pada tempatnya. Itu hebatnya kaum Khawarij, ya. Baik. Maka subhanallah, orang tua ini dia punya teman yang merupakan murid Wahab bin Munabbih. Dari sinilah dia diajak ketemu dengan Wahab bin Munabbih. Oleh Wahab bin Munabbih, ya, diterangkan tentang sunnah kepadanya sampai dia rujuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketemu dengan seorang alim, nikmat besar. Sehingga syubhat-syubhatnya itu hilang.